Kisi-kisi PAT Bahasa Indonesia kelas 11. 1. Struktur proposal dalam kurung latar belakang. Berisi kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Jadi nanti disajikan paragraf dan kalian harus bisa menentukan apakah itu latar belakang atau bukan. 2. Tujuan penelitian adalah pengejawantahan rumusan masalah. Biasanya ditandai dengan kata mengetahui dan konteks yang sesuai dengan latar belakang. Jadi nanti kalian akan disajikan teks dan kalian tentukan tujuan penelitiannya dengan cari tahu mana kata mengetahui awalnya dan sesuai tidak dengan konteks yang ada dalam latar belakang. 3. Kata kerja tindakan, yaitu untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan, misalnya mengamati, melakukan, atau mendokumentasikan. Jadi kalau kata kerja tindakan itu terlihat tindakannya ya, seperti mengamati, melakukan, terlihat pekerjaannya. Nanti dalam soal kalian tinggal cari apakah ada kata kerja tindakan dalam paragraf tersebut atau tidak. 4. Kata teknis dalam proposal. Beberapa kata teknis dalam proposal beserta isinya. Hafalkan ya. Yang pertama, hipotesis artinya dugaan, populasi keseluruhan warga di suatu daerah, wawancara percakapan antara 2 orang atau lebih, dan angket yaitu daftar pertanyaan. Nah, fungsi proposal. Fungsi proposal di antara lain adalah untuk meminta perizinan dan dana. Biasanya pada umumnya hanya 2 hal itu. Struktur proposal dalam kurung bagian pembiayaan. Pembiayaan dalam proposal terdiri atas rincian biaya yang meliputi upah, alat perlengkapan, belanja barang, biaya umum, dan sebagainya. 7. Judul karya tulis. Judul karya tulis ilmiah harus berupa satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul juga harus mencerminkan penelitian yang akan diteliti atau berisi kata kunci penelitian. Jadi nanti kalian baca paragrafnya, nanti di situ kalian menentukan judul yang tepat apa. Jangan lupakan tata tulisnya ya. Kalau tidak kapital semua, berarti huruf depan tiap katanya saja yang besar kecuali konjungsi. 8. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti atau dijawab. Ditandai dengan kalimat tanya, berarti ada tanda tanya, dan diawali dengan kata tanya bagaimana. Ingat ya. 9. Kata ganti aku dalam karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah terdapat perubahan kata ganti aku atau saya menjadi peneliti. Jadi di dalam kata itu hanya ada kata peneliti ya, bukan aku atau saya. 10. Karya ilmiah populer. Karya ilmiah dalam bentuk ringkas, bahasa yang bersifat santai, serta kalimat-kalimatnya bersifat sederhana. Ia pun sering ada di dalam media koran atau masa. 11. Penulisan judul dalam daftar pustaka. Kalian ingat kan Nata Jukope? Nah, untuk penulisan judul dalam daftar pustaka biasanya ada 2 pilihan, ditulis miring atau digaris bawahi. 12. Kalimat resensi kekurangan. Kalimat resensi yang menunjukkan kekurangan ditandai kata-kata yang bersifat negatif seperti kurang, asal-asalan, mahal, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan diminta untuk menentukan kalimat resensi yang menunjukkan kekurangan. Diingat ya. 13. Resensi buku non-fiksi. Ciri kalimat yang menunjukkan resensi buku non-fiksi adalah konten yang dibahas berupa hal-hal umum, bukan cerita atau fantasi. Jadi di dalam soal, kalian harus menentukan mana kalimat yang merupakan resensi buku non-fiksi. 14. Contoh konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Dalam resensi terdapat 3 jenis konjungsi. Konjungsi penerang menjelaskan maksud, contohnya yaitu adalah merupakan bahwa. Konjungsi temporal menyatakan waktu, contoh sejak, saat, kemudian. Dan konjungsi penyebab menyatakan hubungan sebab akibat, contoh karena, sebab akibatnya. Nanti di dalam soal kalian harus menjodohkan konjungsinya dengan contohnya yang tepat. Dan ada beberapa soal lagi yang jawabannya salah satu dari konjungsi di atas. 15. Bagian isi resensi. Isi resensi berisi kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Jadi kalian akan dihadapkan dengan paragraf atau kalimat yang kalian harus menentukan apakah itu isi resensi atau bukan. 16. Struktur naskah drama. Dalam naskah drama terdapat 3 struktur atau 3 bagian. Pertama, prolog, yang isinya pembukaan, pengantar atau latar belakang cerita yang disampaikan narator atau tokoh lainnya, dan sifatnya paragraf narasi. Yang kedua, dialog. Dialog adalah bagian yang paling dominan dan berisi cerita yang diungkapkan melalui dialog. Jadi isi bagian dialog itu ya isinya dialog semua, berbeda dengan prolog dan epilog. Sedangkan epilog merupakan penutupan atau konklusi atau berisi kondisi akhir dari sebuah cerita yang dibawakan oleh narator.
Jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan beberapa paragraf atau bagian dalam naskah drama, dan kalian harus menentukan bagian manakah dalam naskah drama tersebut. 17. Latar tempat. Tempat kejadian dari suatu cerita atau babak dalam sebuah drama. Nanti di dalam soal kalian akan dihadapkan dengan naskah drama dan kalian harus menentukan latar tempatnya. 18. Jenis tokoh. Tokoh dalam drama dapat dibedakan menjadi 3 tokoh. Pertama, protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, antagonis tokoh yang memiliki watak kurang baik, dan tritagonis tokoh pembantu. Jadi di dalam soal kalian harus menjodohkan tokoh tersebut beserta pengertian yang tepat. 19. Jenis drama. Kolosal. Drama kolosal merupakan drama yang mengangkat kisah-kisah tentang perjuangan, peperangan, maupun latar tentang zaman kerajaan. Contohnya drama Aling Dharma dan Mahabharata. 20. Penokohan merupakan penggambaran watak atau sifat dari tokoh yang tergambar dari sikap, perilaku, ucapan, pikiran, dan pandangan tokoh. Contohnya wataknya sombong, jujur, baik hati, dan lain sebagainya. 21. Jenis metode penokohan. Berdasarkan pengungkapan latar tokohnya, penokohan terdapat 2 metode, yaitu metode analitik, diungkapkan secara langsung atau tertulis dalam naskah. Contohnya Santi, Agus itu orang yang sombong, jadi wataknya ditulis secara langsung. Dan kedua ada metode dramatik, yaitu diungkapkan melalui tingkah laku, ucapan, perasaan, dan lain-lain. Ini tidak tertulis ya, tapi tergambar dalam perilaku dan ucapannya. Contohnya, Agus itu suka sekali memposting kekayaannya di media sosial, berarti artinya dia adalah orang yang sombong. Kalian tinggal menentukan saja mana metode yang tepat dalam naskah tersebut. Sekian dan terima kasih kisi-kisi PAT Bahasa Indonesia semester ini. Semoga dilancarkan ujiannya dan hasilnya memuaskan. Terima kasih.